ada di tempat pencetakannya Sumatera Express atau Sumex. Dan sekarang saya bersama dengan Kak Farid. Farid. Oke, Kak Farid ini bertugas sebagai apa di sini, Kak? Kita di sini bagian pracetak namanya, Iya. jadi yang mempersiapkan koran sebelum cetak. Oke. Jadi sebelum koran itu dicetak di mesin cetak, kita di sini menerima materi dari pihak penerbit. Itu berupa email seperti ini. Oh, oke. Bisa diambil gambarnya. Ya. Ini materi yang kita terima seperti ini. Sudah dalam bentuk halaman. Oke. Ini kita simpan, kita download, kita simpan berdasarkan nama korannya. Oke. Karena Sumex itu sendiri kan banyak anak perusahaan selain Sumatera Express, beberapa anak perusahaan dari Sumatera Express seperti Palembang Express, ada Radar Palembang. Kemudian tiap daerah itu hampir ada surat kabar seperti Prabu Muli Pos, Lahan Pos, Enim Express dan beberapa daerah dengan surat kabarnya. Coba kita mendownload materi koran yang mau dicetak. Oke. Ini kan ada halaman-halamannya Ya. seperti Sumex. Ini Metropolis terdiri dari 12 halaman. 12 halaman itu 2 kali cetak. Di sini kita gandengkan halamannya karena halaman yang dikirimkan terpisah. Ya, ya. Di sini kita gandeng halamannya. Halaman 10 dengan halaman 11 ini kita gandeng di program Evo namanya. Dia menggandeng halaman. Oke. Seperti ini kira-kira. Oke. Halamannya bergandeng karena yang dikirim itu terpisah satu Ya, halaman, satu halaman per halaman. satu halaman. Nah, di sini kita gandeng halamannya biar menjadi seperti ini. Halaman 1 dengan halaman 8, halaman 7 dengan halaman 2, terus halaman 3 dengan 6 dan 4 bergandeng dengan halaman 5. Setelah kita program, nanti dia masuk ke sini, ke area yang mau dicetak. Tampilannya seperti ini. Ini materi yang sudah mau dicetak ke dalam lembaran plat. Oke. Seperti ini ada nama-nama korannya. Ini Pagar Alam, Enim Express, kemudian ada Palembang Express, nanti ada Palembang Pos, ada Banyuasin. Kita banyak grup yang tergabung di Sumatera Express. Itu anak perusahaan dari Sumatera Express Group. Nanti materi yang sudah siap cetak itu kita cetak ke dalam lembaran plat seperti ini. Oke. Nanti bisa kita lihat proses expose-nya. Materi koran yang sudah diekspos di dalam plat ini, di dalam mesin plat ini. Plat yang sudah diekspos di sini, di mesin CTCP ini, kita cuci di sini. Ini namanya prosesor. Proses kerjanya seperti ini. Bisa diambil gambarnya, Bu. Ini cairan developer. Cairan developer ini untuk merontokkan bagian-bagian yang tidak terpakai di plat ini. Sementara bagian yang kita pakai seperti tulisan, berita, gambar, dia dipertahankan. Ini contohnya ini. Ini bagian-bagian yang mau kita cetak dipertahankan, sementara yang tidak terpakai itu dirontokkan.
setelah dibilas setelah dicuci masuk ke developer ini, kemudian dibilas di sini. Ini air pembilas ini namanya. Oke, bilasnya ya. Nah, dibilas agar bersih. Kemudian yang terakhir cairan gum. Cairan gum ini untuk mengunci atau melapisin plat yang sudah dicuci di sini. Tujuannya agar plat ini tetap bersih, tidak kotor pada waktu proses cetak. Ini hasil dari mesin yang ini. Halaman 9, halaman 12. Nah, ini hasil kita gandengnya itu. Kita gandeng bersebelahan. Kemudian untuk mencetak koran khusus halaman warna, kita membutuhkan 4 plat. Masing-masing plat yang mau dipasang ke silinder nanti, plat hitam. Ini namanya, ini ada kodenya untuk hitam. Kemudian untuk biru, untuk merah, dan untuk kuning. Ini untuk mencetak khusus halaman warna. Tapi kalau kita menginginkan koran yang khusus mencetak halaman hitam putih, misalnya seperti ini khusus hitam putih ya. Iya. Kalau sementara yang tadi halaman warna, ini hitam putih, maka yang dipakai hanya 1 plat ya, tampilan halamannya. Ini namanya koran besar. Tetapi untuk yang seperti ini model belakang seperti ini. Nah, dia terbagi lagi. Bagi lagi dulu. Kan untuk 1 halaman kan? 1 halaman. Nah, Kalau ini dibagi 2 halaman. Jadi 1 lembar ini bisa menjadi 4 halaman. Bentuk model korannya itu seperti ini nanti. Oh, jadi bagi 4. Nah, dibagi 4. Nah, pada waktu keluar dari mesin cetak itu nanti seperti ini. Oh. Oke, permisi Kak, kami dari kampus NJP, saya Devita Maharani dan teman saya bermaksud ingin mewawancarai Kakak mengenai bisnis yang sedang dijalani. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu Kak? Perkenalkan, saya adalah Kak Ica, kebetulan saya mendapat SPV di NES Palembang ini. Oke Kak, mungkin bisa dijelasin tentang profil usahanya Kak, apa itu NES Refleksologi? NES Refleksologi Palembang adalah NES yang kita bergerak di bidang bisnis, terutama di bidang jasa, yang bergerak di bidang kesehatan, terfokus pada refleksi dan masas. Mengapa Kakak memilih untuk mengembangkan usaha franchise NES Refleksologi ini Kak? Karena NES Refleksologi itu memiliki pusat di Jakarta Kak. Terus juga mereka yang pusatnya ada memiliki 18 cabang yang tersebar di Indonesia. NES Palembang NES juga memiliki tempat training tersendiri, sehingga lapis kita sudah di training dan memiliki sertifikat. Baik Kak, mungkin dengan kondisi ekonomi sekarang ini, bagaimana perkembangan refleksologi? Apakah mengalami pertumbuhan atau sedang stabil saja atau bagaimana Kak? Kalau kita di tahap inovasi ya Kak, karena kan ya, kita juga berusaha untuk survive di mana ekonomi lagi stabil ini agar terus tetap bertahan dan berkembang. Oke Kak, bagaimana cara tim manajemen Kakak untuk menghadapi masalah dalam mengembangkan usaha ini secara berkelanjutan?
Kalau untuk sekarang sih paling kita berusaha untuk mensejahterakan mitra dulu ya Kak, yang pertama. Karena kalau mitranya terjamin, insya Allah yang semuanya akan berjalan dengan lancar. Terus juga yang kedua, kita berusaha mencari mitra-mitra yang bisa diajak kerjasama agar kita bisa melakukan kerjasama promo Kak. Oke Kak, baik. Itu saja pertanyaan dari kami Kak. Terima kasih banyak ya Kak. Ya, sama-sama Kak. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Halo semuanya, sekarang kami ada di Taman Purbakala dan di sini lagi di Museum Sriwijayanya. Oke Pak, izin ya Pak, kami wawancara sebentar. Boleh perkenalkan diri Pak, nama Bapak siapa? Perkenalkan, nama Bapak Istiawan. Di sini Bapak selaku konservator di Museum Sriwijaya. Oke Pak, mungkin bisa dijelasin Pak gambaran umum dari Taman Purbakala sama Museum Sriwijaya ini Pak? Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya berdiri di lahan kurang lebih 20 hektar di situs Karanganyar. Di situs Karanganyar ini terdapat museumnya. Nama museumnya Museum Sriwijaya, Museum Khusus Sriwijaya. Oke, berarti di sini banyak kumpulan koleksi-koleksi prasasti dari Sriwijaya ya Pak ya? Mungkin bisa dijelasin Pak gimana Bapak perawatannya, karena Bapak tadi bagian konservatif ya Pak ya? Konservator. Di sini peninggalan zaman Sriwijaya berupa arca, prasasti, keramik, kepala kala. Nah, untuk perawatannya selaku konservator itu ada dua metode, preventif dan kuratif. Kebanyakan di sini kita melakukan konservasi preventif, jadi perawatan dengan sistem kering. Jadi kita lakukan mungkin 3 bulan sekali, tidak boleh rutin, tidak boleh tiap hari lah. Oke Pak, mungkin ini kan museum ini sarana edukasi ya Pak. Adakah kerjasama gitu Pak dengan Dinas Pendidikan Palembang? Oke, kalau untuk kerjasama 2 tahun ini kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kota, provinsi. Oke Pak. Karena Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya ini kan di bawah provinsi, jadi kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi yang ada di Kabupaten Cimahi selama 2 tahun ini. Untuk 2 tahun kebelakangan ini lumayan, dari luar daerah datang, dari Mubang, Musyawas, Laumuli, OI, alhamdulillah datang atas kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Oke Pak, sebagai salah satu petugas museum di sini sama taman lah Pak ya, mungkin bisa jelasin Pak kendala yang Bapak alami di sini? Kalau untuk kendala khususnya museum, alhamdulillah saat ini tidak ada kendala karena lumayan rapi, tertata koleksinya, satu tata letak pamerannya, kebersihannya lumayan agak aman, bersih dan rapi. Oke, itu saja Pak pertanyaannya. Makasih banyak ya Pak sudah mau diwawancara. Beautiful. Halo teman-teman, sekarang masih bersama di Manisha di Palembang dan di sini saya bersama Ella. Nah, oke. Ini kita suatu perusahaan sebelum produk ini ya, historis shop. Tentunya setelah brand
Produksinya juga batasannya dari Rusia. Kantong Kalimantan itu ada dua. Dari Palembang itu sama di Palembang Kalimantan. Untuk kelebihan dari produk lain kita itu karena sudah kita mengandung vegan dasar dan sekarang sih kita pada stabil aja sih Pak, karena kan juga masih vegan ini juga ya dengan apa namanya dengan secara ekonomi perkembangan kita baru dari COVID juga nih Pak. Untuk menghadapi tantangan sendiri kita ya karena kita lagi mengimplementasi brand kita sendiri itu menyediakan yang namanya equipment yang mana sabun mandi, sampo dan juga kosmetik. Nah, untuk brand lain yang di sekitar sini belum ada sih yang ada label kayak ini sabun sama sampo. Jadi kita value-nya untuk mengurangi sampah plastik karena 25 ton plastik itu dia dihasilkan dari sampah plastik tadi nggak berkahnya. Jadi kita bisa menguranginya. Jadi keuntungannya bagi pelanggan bisa refill dari iya tenang iya. Halo, di sini saya berada di Pasar Cinde. Saya bersama teman saya dengan ibu ini. Di sini kami ingin menanyakan tentang hal jualan ibu. Ibu berapa lama sudah jualan di sini? 22 tahun. 22 tahun. Terus kenapa ibu memilih lebih menjual produk? Pertamanya ya karena ini kebutuhan sehari-hari untuk kebutuhan ibu rumah tangga. Ini bahan pokok dan kami jual ini untuk kebutuhan sehari-hari. Itulah jadi alasan utama. Lalu ibu memasuk bahan-bahan semua ini dari mana? Dari pasar induk Jakabaring, dari induk Yanyan. Jadi ibu berangkatnya dari pagi-pagi Setengah 11 malam dari barang milih-milih. Ini barang kami beli senyotir sendiri. Lalu bagaimana cara ibu menarik pelanggan dan menghadapi pesaing? Kalau dengan pelanggan kita harus ramah, kita harus terkesan, terus barang kita harus memang harus yang bagus, jadi mereka bisa milah yang bagus yang mereka bisa tahu. Lalu kendala ibu saat berjualan di sini apa? Banyak, apalagi kalau barang yang baru naik, yang beli ini kan belum tahu. Kalau baru awal-awal naik, mereka protes, otomatis nanyain harga yang kemarin. Padahal model hari ini sudah naik. Itulah kendalanya nak, jelaskan barang dulu dengan pembeli. Baik, itu saja Bu. Terima kasih. Sama, sukses selalu. Kak, izin perkenalkan nama saya Devita Maharani, mahasiswi MDP. Kak, izin mewawancarai kakak. Sebelumnya dengan kakak siapa kak? Oke. Sudah berapa lama kak jualan di Pasar Cinde? 10 tahun. Oke. Kenapa kakak milih untuk jual ikan ini? Sudah habis ikannya teman-teman. Apa? Kenapa milih untuk jualan ikan? Kak? Ya habis kemarin habis bekerja di PHK di jualan. Oke kak. Mungkin boleh tahu kak, kakak pasokannya dari mana kak ini? Jakabaring. Dari Jakabaring, Pasar Induk ya kak ya? Betul, Pasar Induk. Kakak bagaimana kak cara menarik pelanggan sama menghadapi pesaing? Panggil lah, dipanggil. Oh, panggil ya kak. Terus kakak tawarin harganya kayak mana kak? Ya standar gitu kan. Standar. Kita segar gitu. Terus masalah yang kakak hadapi apa kak? Ya stoknya lah, keadaan pasar kan kadang sepi, kadang ikan kosong. Itu tantangan. Cara kakak menghadapinya kak? Terkait gitu. Biasa baik sabar kan, cari jualan. Kadang rame, kadang sepi. Oke. Terima kasih kak atas waktunya. Makasih udah mau diwawancara kak. Halo semuanya, saya lagi di lapangan Hatta dan di sini tempatnya ada di sebelah Es Mamat. Di sini dengan Bapak siapa?
Berapa lama Bapak sudah jualan di sini? Ada 20 tahunan. Di sini Bapak menjual apa? Model teman, model bendur, model ikan. Bapak memproduksi sendiri bahan-bahannya? Sendiri, kalau bahan bakunya beli dari pasar. Dalam menghadapi pelanggan, bagaimana cara Bapak menarik pelanggan dan menghadapi pesaing? Lalu kendala saat Bapak berjualan apa ya, Pak? Kalau hujan nggak deh, kalau hujan tinggi, kalau hujan kendalanya itu kan. Iya. Iya Pak. Iya. Halo semuanya, saya Natasha dan teman saya Devita. Di sini kami sedang ada di Kampung Songket, bertepatan dengan songketnya Cek Nani. Di sini saya dengan ibu siapa? Ya, dengan yang pemilik usahanya sendiri. Berapa lama ibu sudah menjalankan usaha bisnis ini? Dari tahun 1998. Nah, 1998. Lumayan lama ya juga ya Bu. Lalu kenapa ibu bisa memilih membuka usaha songket ini? Ya dari turun temurun, dari nenek ke ibu ke saya. Jadi kita memang mata pencariannya dari usaha kerajinan songket. Ya, dari kerajinan songket itulah membawa berkah kita sampai anaknya bisa kuliah, sekolah kan. Nah, begitu juga saya harus menjalankan memang bawa berkah. Betul. Lalu di sini saya melihat banyak motif-motif songket nih Bu. Bahan bakunya biasanya ibu ambil dari mana? Bahan bakunya itu dari luar. Cuman kita ngambilnya di Jakarta lebih murah ya, ketimbang kita ambil dari pasar 16. Begitu. Biasanya di sini motif apa yang paling laku dan disukai oleh pelanggan? Kalau songket paling laku itu motif lepus. Oh, lepus ini. Arti lepus tuh dia penuh benang emas. Oh, banyak benang-benang emas Ya, gitu ya. Lalu apa strategi inovasi dan pengembangan yang sedang dilakukan oleh usaha songket ini? Ya, sedang saya kembangkan dia paling kita kan satu meningkatkan mutu, kedua kita mengikut event-event pameran ya. Lewat event-event pameran itulah kita nanti bisa berkembang menambah pelanggan. Biasanya pameran yang ibu sering ikutin yang apa Bu? Saya banyak tergantung dari mitra binaan. Saya kan mitra binaan sekarang dulu pernah dari Pertamina, Pusri, Angkasa Pura, dan Sostek. Ya. Nah itu dari kadang diajak keluar Malaysia, Singapura, ke Medan kan, Jakarta sering itu kalau Jakarta. Sampai mancanegara gitu ya Bu ya. Berarti turis-turis asing dan lokal pernah kesini ya Bu? Ya, alhamdulillah. Biasanya berapa lama Bu untuk mengerjakan 1 meter kain tenunan itu? Kalau motif lepus itu paling lama 2 minggu. Paling lama itu. Kalau motif cantik manis atau bunga Cina itu 1 bulan. Oh, lumayan lama ya Bu ya. Karena dia benangnya double 2 kali kerjaan. Kalau cantik manis dia bunganya satu-satu, jadi makan waktunya lebih lama, terus upah tenaga tenun lebih mahal dibanding lepus. Kalau lepus kan 2 minggu dia 1 kali benang, upahnya murah, dan waktu pengerjaannya cepat. Ibu asli orang Palembang. Baik, segitu saja Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya Bu. Whatever goes around eventually comes back to you.
So you gotta be careful, baby, and look both ways before you cross my mind. Halo semuanya, jadi sekarang kita lagi ada di Museum Montpera. Ini dengan kakak. Perkenalkan, nama saya Emro Miansyah, biasa dipanggil Romi. Di sini saya selaku pegawai yang ada di Museum Montpera dan juga selaku komando wisatawan yang ada di Museum Montpera ini atau tour guide yang ada di Museum Montpera ini. Oke kak, mungkin bisa dijelasin dulu kak tentang Museum Montpera ini? Kita jelasin itu tentang latar belakang berdirinya Museum Montpera ini ya. Untuk latar belakangnya Museum Montpera ini didirikan karena keinginan para sesepuh Leguen Veteran Republik Indonesia dalam forum LVRI. Dan juga untuk Museum Montpera ini tanggal 2 Agustus 1970 itu mengadakan sayembara struktur bangunan Montpera ini dan dimenangkan dengan kode L Biro Wisata Bandung dengan bentuk bangunan ini menyerupai bunga melati bermahkota 5 dan berwarna putih. Bunga melati bermahkota 5 ini melambangkan 5 daerah atau 5 kedisiplinan Palembang, Lampung, Jambi, Bangka, dan Belitung. Dan juga berwarna putih itu melambangkan kesucian para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga pada tanggal 17 Agustus 1975 itu peletakan batu pertamanya Museum Montpera dan selesainya bangunan ini pada tahun 1988 dan juga diresmikan pada tanggal 23 Februari 1988 oleh Bapak Haji Alangsa atau Perwira Negara. Bapak itu menjabat sebagai Menko Kesra pada saat itu. Montpera juga memiliki arti monumen perjuangan rakyat Sumatera bagian selatan. Montpera juga memiliki filosofinya sendiri. Montpera ini memiliki ketinggian 17 meter, 8 lantai dan 45 bidang atau sisi. Itu melambangkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 bulan Agustus 1945. Oke kak, berarti Montpera ini dibangun untuk mengingatkan kita akan perjuangan dari pahlawan-pahlawan yang ada di Sumatera ya kak. Oke kak, ini sepertinya museum ini agak hidden ya, karena orang mungkin dari tadi ini cuma monumen saja itu dalamnya. Iya benar. Mungkin bisa dijelasin kak untuk di dalamnya ini juga ada buku, juga ada posting tidak ada, boleh jelasin juga kak? Baiklah, benar jika kak itu kalau di luar itu hanya bangunan. Saya akan jelaskan. Montpera ini kebanyakan masyarakat Kota Palembang ini yang asli dari Kota Palembang juga itu menganggap bangunan ini hanya non fungsional, tetapi Montpera ini memiliki fungsional, yaitu kita memiliki museum, yaitu Museum Montpera. Nah, untuk Museum Montpera ini kita memiliki ada 8 lantai ya. Untuk koleksinya kita ada dari lantai 1, lantai dasar ini sampai lantai 5. 6 kita kosong, 7 kita kosong, lantai 8 rooftop di pemandangan Kota Palembang. Untuk koleksinya itu dari lantai 1 sampai lantai 5 itu kita berbeda-beda. Dan juga saya akan jelaskan untuk koleksi yang ada di Museum Montpera ini. Di lantai 1, di lantai dasar kita melihat ada lukisan. Yang di lukisan ini yang dimana menceritakan serang balasan Front Rawoli pada agresi Belanda tahun 1947. Di lantai 2 kita memiliki 2 foto para tokoh perjuang kemerdekaan Republik Indonesia dari Bapak Adenan Kapolgani dan Bambang Utoyo. Dan juga kita memiliki 4 senjata yang digunakan semasa perang 5 hari 5 malam dari stand MK2, Humber, Double Oak, dan SMR. Dan juga 3 mata uang dari 3 negara, yaitu VOC, Republik, dan Jepang dari tahun 1966 sampai 2011. Dan juga di lantai 2 kita memiliki tongkat komando. Ini tongkat komando ini dipegang oleh Bapak Haji Harun Sohar, yang mana Bapak Haji Harun Sohar ini menjabat sebagai pimpinan Pangdam Sriwijaya yang kelima. Dan juga kita memiliki 2 meriam dari Meriam Sunan dan Meriam Piat. Dan juga ada di lantai 2 ada namanya pistol K9. Dan juga di lantai 3 kita melihat 3 patung perunggu Sungabadan dari tokoh perjuang dari Bapak Haji Abdul Rozak, Bapak DRG Adenan Kapolgani, dan Bapak DRG Emisa. Dan juga di lantai 3 kita melihat ada bendera Subkos, yang dimana bendera Subkos ini yang artinya Subkomunen Sumatera Bagian Selatan. Dan juga ada contoh baju replika tentara hitam, yang dimana contoh baju tentara replika hitam ini menyerupai seperti pasukan khusus yang ada di Tentara Nasional Republik Indonesia sekarang, yaitu seperti Kopassus yang nanti diganti Denjaka. Dan juga di lantai 3 itu ada foto dari tokoh pejuang dari Bapak DRG Emisa, senjata rampasan dari Jepang namanya Yuki Ganju.
mata uang Sumatera bagian selatan Rp40, yang dimana Rp40 ini diresmikan pada agresi Belanda kedua di Curug. Dan juga di lantai 4 kita memiliki 3 toko para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Itu dari 3 toko ini dari Bapak Hasan Qasim, Haji Belian, dan Bapak Haji Abdul Razak. Dan juga ada 2 senjata yang buatan rakyat Indonesia, itu meriam kecapeng. Meriam kecapeng ini terbuat dari tiang telepon atau tiang listrik, untuk pelurunya itu dari serpihan kaca ditambah paku dan dikasih belerang. Dan juga di lantai 4 kita melihat 4 pisau atau disebut 3 samurai dan 3 samurai atau 3 katana dan juga 1 pedang sabit. Dan juga di lantai 4 kita melihat ada mesin ketik dan mesin telepon. Di lantai 4 juga kita melihat ada namanya Tekidanto. Tekidanto ini alat pelempar granat, dan juga ada raja udara. Dan di lantai 5 kita melihat ada lukisan tokoh perjuang, yaitu dari Bapak Haji Harun Shohari, di mana Bapak Haji Harun Shohari menjabat sebagai pangdam tadi. Dan di lantai 5 itu kita melihat ada 4 patung berlambang setengah badan dari Bapak Bambang Utoyo, Hasan Qasim, Haji Belian, dan Harun Shohari. Dan juga ada baju asli dari Bapak Hasan Qasim. Dan juga ada contoh baju kemerdekaan di wilayah Sumatera bagian selatan. Di lantai 5 juga kita ada foto-foto para sipil maupun tokoh pejuang yang ada di Sumatera bagian selatan ini. Di lantai 6 kita kosong, lantai 7 kosong, lantai 8 kita rooftop. Ya, pemandangan buat Oke, karena ini lengkap ya, Iya. ada baju kemerdekaan, senjata, lukisan, juga mata uang ya Kak? Iya, ada mata uang juga. Nah Kak, tadi ada juga Kakak bilang mau lantai 6 sama 7 ya? Iya. Itu bakal ada rencana? Kalau untuk di lantai 6 kita ada rencana untuk seperti Instagramable, yang dimana ada foto dilukis yang terjadinya perang 5 hari 5 malam yang ada di Sumatera bagian selatan ini. Yang dimana perang 5 hari 5 malam itu dari tanggal 1 Januari sampai 5 Januari 1947. Itu nanti ada seperti Instagramable, yang dimana tempat spot foto. Nah, Oke, baru rencana ya? ya baru kita rencana, dan juga itu menghitung untuk biaya anggaran kita mengadakan renovasi di lantai 6. Terima kasih banyak ya Kak, Iya. penjelasan sangat lengkap. Makasih ya Kak. Ya, benar.